Hai, good morning leaders. Hari ini saya akan bicarakan tentang marketing. Tapi hari ini edisi yang khusus karena saya ingin mengangkat marketing dari sisi yang banyak orang tidak melakukan. Itu namanya saya sebut namanya soft influencers. Soft itu lembut, halus, tipis-tipis. Influencers adalah memberi influence atau memberi pengaruh. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang memang expert dan teknisi di perusahaan Anda. Terutama kalau bisnis Anda berhubungan dengan melibatkan banyak teknisi ya, bengkel, kemudian pembetulan AC, kemudian ledeng atau piping ataupun apapun juga. Maka soft influencer ini penting sekali. Anda perlu bekali kepada para teknisi Anda, kepada frontline Anda, orang lapangan Anda yang notabene bukan marketing, itu untuk mampu menjadi soft influencers. Dan ini pengaruhnya bumi sama langit, gede banget ya. Itu kenapa saya kasih judul marketing tipis-tipis tapi hasilnya jos. Oke, apa tuh soft influencer? So basically adalah orang-orang yang dianggap kompeten, orang yang dianggap ahli di bidangnya, dan ketika mereka berbicara, mereka memiliki kredibilitas lebih tinggi dibandingkan seorang marketing yang memang fokusnya adalah untuk mengkomunikasikan dan mengedukasi konsumen. Tapi kalau kita bilang ya, siapa yang lebih dianggap kompeten mengedukasi dibandingkan antara marketing atau marketer dan orang yang memang sebagai teknisi? Ya, kalau orang sebagai teknisi mampu mengedukasi dengan baik, ya tentu saya akan memilih teknisi 10/10. Artinya 10 kali kejadian saya akan memilih teknisi untuk mengedukasi. In fact, sebetulnya kemarin saya memanggil satu teknisi oven karena oven kami ada bermasalah, dan teknisinya ini menjelaskan tentang seluk-beluk oven ini, tentang kesalahan orang, tentang masalahnya, dan betapa mudah sekali saya dijualin kalau misalkan si tukang reparasi itu mengatakan, udah Pak, beli spare part yang ini aja, harganya 200.000, udah saya pasti iyain gitu ya. Anda bisa melihat dari cerita saya bahwa seorang soft influencer, teknisi di lapangan itu memiliki pengaruh yang besar banget. Oke, so gimana caranya ya? Jadi ada 4 tahap. This is very simple. Jadi saya nggak akan, saya minta Anda untuk segera poin catat aja, dan Anda bisa ulang juga videonya. Anda bisa poin catat, kemudian eksekusi ya. Jadi selalu gaya saya action. Jangan terlalu pakai mikir bulat-bulat, ruwet-ruwet, saya nggak suka gitu ya. Karena ini tentang bisnis. What is simple itu yang making money. Pertama adalah seragam dan appearance. Setiap orang yang dianggap kompeten, teknisi Anda, orang frontline Anda itu harus memiliki seragam yang rapi dan terlihat profesional. Kenapa? Karena ini paling kelihatan ya. Don't judge the book by its cover. Sekali lagi saya gunakan kalimat ini. Selalu orang bilang tidak menilai dari covernya, tapi kita ini makhluk visual. 70-80% manusia di dunia ini visual. Itu artinya apa? Menggunakan mata kita untuk menilai orang. Cantik, tampan, bagus, jelek, ya rapi, kempros atau jorok, itu sesuatu yang dinilai dengan mata dulu. Jadi ketika orang itu berpenampilan dengan baik, rapi, maka otomatis orang akan langsung respect naik sekian puluh persen. Oke, so pastikan tim Anda, frontline Anda memiliki seragam yang baik, seragam yang bagus, seragam yang representatif di perusahaan Anda, dan jangan sampai misalkan dekil, kemudian tidak rapi, kemudian acak-adut, compang-camping. Ini menunjukkan bahwa Anda nggak profesional. Influencer soft Anda akan menjadi hilang ya kekuatannya. Oke, itu yang pertama ya, seragam ya. Jadi very simple, lakukan segera. Yang kedua adalah yang saya suka ini ya, yaitu namanya adalah kesalahan. Soft influencer itu sangat pandai memberikan cerita-cerita yang berhubungan dengan mistake orang lain atau kesalahan orang lain. Ya, contoh misalkan tadi saya bilang ya, tukang reparasi oven kami, dia bilang ini kesalahannya gini Pak, banyak orang melakukan ini kesalahannya begitu. Itu sebetapa hipnotis kalimat itu. Ketika Anda mendengarkan seorang teknisi mengatakan kesalahan, otak kita itu langsung langsung fokus. Anda boleh coba ya, datang ke bengkel manapun, kemudian mobil Anda dibetulin, kemudian Anda pancing. Mas, kalau saya boleh tahu, ajarin dong, biasanya orang kalau melakukan perawatan aki misalkan, itu salahnya di mana? Nah, ketika dia mulai, biasanya salahnya gini Pak, Anda langsung full tension. Ya, tapi bisa juga Anda coba untuk tim Anda yang Anda bekali dengan ilmu, yaitu mencek historical, apa salah-salah yang dibuat oleh konsumen yang lain, apa salah-salah yang dibuat oleh prospek-prospek yang belum beli kepada Anda, kemudian Anda sharingkan menjadi Anda tuliskan menjadi sebuah skrip yang kemudian mereka bisa sharing ke calon-calon konsumen berikutnya, atau kepada konsumen yang sudah ada, kemudian diceramahin tentang salah-salah
yang dilakukan online. Saya percaya ini bisa bertaruh sebetulnya. Saya yakin 100% orang ketika dia omongkan, Pak, sebetulnya ya orang lain itu banyak bikin salah ini. Salahnya itu begini loh. Karena kalau salah begini, ini seperti ini. Anda rugi. Harusnya begini. Nah, pasti orang bilang, oh pantes ya. Oh, kita tuh suka banget diomongin salahnya. Daripada kita diomongin yang benar seperti apa, mendingan kita diomongin yang salah seperti apa. Itu kenapa? Ya karena manusia ini makhluk edan, ya termasuk saya juga. Jadi kalau Anda diomongin salahnya, itu langsung perhatian banget, Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini simple ya. Saya bilang Anda langsung catat, langsung Anda action. Tulis apa saja yang membuat Anda perlu sharingkan kepada frontline Anda. Yang ketiga, nah ini juga keren ini ya. Yang ketiga lebih canggih sedikit, yaitu menjelaskan antara value dengan uang. Apa artinya ini? Value itu nilai dengan uang. Ini kalimat yang saya sering ajarkan kepada beberapa perusahaan yang memang bergerak di bidang teknisi, reparasi, dan teknis ya. Saya ajarkan kepada tim frontline Anda untuk mengatakan kalimat seperti ini. Pak, Bu, sebetulnya ini bisa gratis, nggak usah beli spare parts. Tapi harus mau melakukan ABCDEFG. Ya, saya ulangi lagi ya. Pak, Bu, sebetulnya ini nggak usah beli spare parts, nggak usah diganti spare parts, nggak usah dibetulin, nggak usah beli baru, nggak usah nambah apa-apa. Wes tak usah tambah uang sekalipun, tapi harus mau melakukan yang namanya A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, mari kita lihat otak manusia berpikir seperti apa. Ketika ada informasi yang berhubungan dengan seperti itu, mereka langsung menimbang antara uang, bayar saja, ya, atau value, nilainya. Jadi misalkan dia bilang, iya ya saya tidak usah ngeluar uang, tapi saya harus melakukan ini. Bobot mana? Jadi kalau uangnya itu lebih ringan, dia akan bayar. Ya, kalau value-nya lebih tinggi, ya mendingan saya save uang lah daripada saya keluar uang, tapi saya bisa melakukan sendiri kok. Nah, ini berarti value-nya lebih tinggi ya, value untuk menilai apa yang mereka mau lakukan itu dianggap lebih tinggi. Nah, bandingkan antara uang dengan value yang diberikan. Jadi value yang diberikan kepada konsumen itu harus jelas apa dan dibandingkan dengan uang yang dikeluarin. Nah, Anda bisa melihat ini sebagai sebuah fenomena yang sangat jamak terjadi, sering terjadi di dunia online ya. Banyak orang-orang yang mengajarkan tentang bagaimana cara supaya bisa menghemat listrik ya, tidak usah bayar tinggi-tinggi tapi tidak melanggar peraturan. Ini sesuatu yang sangat menarik sekali dan banyak orang suka. Oke, so again, segera action. Tulis apa yang Anda bisa bandingkan, bayar atau gratis. Kalau membayar seperti ini, kalau gratis seperti ini. Nah, tips saya adalah ketika Anda melakukan proses yang ketiga, Anda perlu pastikan ketika orang ngomong seperti itu, ketika tim frontline Anda bicara seperti itu, mereka langsung lebih cepat mempertimbangkan untuk beli sama Anda dibandingkan melakukan sendiri karena repot. Ya, jadi semakin banyak daftar repot Anda dibandingkan uang yang mesti mereka keluarkan, semakin mereka milih bayar sajalah daripada kepalaku pusing. Tapi itu dengan sukarela dan mereka dengan senang hati untuk melakukan. And finally number 4 adalah yang kita bilang namanya hacking atau cheat list. Ya, ini kalau teman-teman suka main game, gamers online ya, e-sport, Anda pasti tahu ini. Jadi teknisi atau orang yang dianggap kompeten di level yang paling tinggi itu adalah orang yang bisa mempercepat prosesnya, mencari jalan tikusnya, membuat bypass untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah kualifikasi tinggi dari seorang soft influencer, yaitu mencari jalan pintas. Siapa yang tidak mau dipercepat prosesnya, siapa yang tidak mau, ya, kalau saya sebagai coach, orang bilang, coach ajarin saya untuk sukses dengan cepat, which is sebetulnya nggak ada, yang ada sukses dengan benar, bukan cepat gitu ya. Nah, right, anyway, jadi tipsnya seperti apa hackingnya seperti apa, semua yang berhubungan dengan mempercepat proses, mempersingkat waktu akan dinilai tinggi oleh konsumen Anda, bahkan prospek Anda. Anda bisa bilang gini, Pak, gini aja deh Pak, saya bantu, saya percepat prosesnya, saya gunakan orang dalam, ini maksudnya bukan untuk minta uang loh ya, saya gunakan proses orang dalam untuk mempercepat prosesnya kalau Bapak mau. Ya, Bu, saya gini deh, saya bantu dipercepat prosesnya. Ini kalimat-kalimat yang berhubungan dengan hacking, tips, cheat list yang di benak konsumen atau prospek akan sangat terdengar, sangat merdu sekali. Ya, oke, so itu 4-nya. 1, seragam. 2 adalah bicara kesalahan. 3 adalah value versus money. Dan yang keempat adalah hacking atau cheat list atau tips atau tentang bagaimana mempercepat proses, cutting corners, membuat konsumen Anda lebih dapat banyak dengan cara yang lebih gampang. Itu adalah semua soft influencer di level yang paling mudah sampai yang paling tinggi harus Anda terapkan di frontline Anda. Seperti biasa, kalau Anda merasa video ini berguna, silakan like,
silakan komen, silakan share, atau Anda bisa save juga kalau Anda mau lihat lagi. See you soon tomorrow, bye-bye.